Halo, selamat pagi sahabat Primela. Saya Susanti Dewi, saya produser dari film Sleep Call. Apa yang mendorong saya menjadi produser itu adalah sebuah perjalanan panjang karena saya sudah memulai karir lah, bukan karir, perjalanan di dunia film itu sebelum saya dan Fajar uh, bergabung dan berkolaborasi untuk membuat perusahaan sendiri gitu dulu. Jadi 1 dekade lebih yang lalu saya pernah bekerja di MNC Pictures. Pada saat itu pertama kali saya encounter dengan dunia perfilman. Saya dengan background saya bukan film, namun saya waktu itu semacam di hijack untuk masuk ke MNC Pictures dan awalnya saya di business development. Tapi di situ saya melihat, pertama kali saya melihat bahwa wow, ternyata ada proses di balik film itu sampai ke mata penonton. Bagaimana ada ruang-ruang diskusi kreatif di sana, ada produksi atau syuting, ada editing dan lain sebagainya. Dan karena saya waktu itu bekerja di perusahaan film tersebut, jadi saya mempunyai akses untuk masuk di semua ruang pembuatan. Dan di situ aku langsung jatuh cinta sih, gitu kayak, oh my god, ada orang-orang yang bisa membuat sebuah cerita atau karya atau apapun lah disebutnya yang bisa moving other people, bisa membuat orang nangis, bisa membuat orang ketawa, bisa membuat orang ketakutan, dan itu menurut aku keren banget sih gitu. Jadi pada saat itu aku rasanya belum terlalu lama bekerja di sana, and then akhirnya setelah aku melihat proses creative development, produksi dan lain sebagainya, editing dan lain sebagainya, akhirnya gue mantap gitu kayak I think I wanna be that person gitu, orang yang bisa membuat orang lain mengeksplor emosi yang ada di dirinya gitu. Akhirnya pada saat itu gue ngomong sama CEO-nya pada saat itu dan benar-benar bilang, Mas, aku kayaknya mau jadi produser. Oh, dia langsung, oh gitu, oke, good. Kalau gitu, kalau emang lo mau, lo serius, lo amati setiap proses yang ada di sini. Karena toh kamu udah ada di perusahaan ini. Oh ya udah, dan ya udah akhirnya dari mulai saat itu aku benar-benar menyimak bagaimana how the professional do their job gitu, dan ya aku berharap aku bisa menjadi orang atau produser yang baik yang bisa membuat karya-karya yang paling tidak bisa memberikan dampak positif. Punya partner kerja dan juga partner hidup orang yang sama itu penuh dengan dinamika gitu. Jadi bisa dibilang hampir waktu-waktu kami tiap hari itu habis ya it's either berdiskusi tentang pekerjaan atau enggak tentang anak dan lain sebagainya. Tapi pada saat kita sedang diskusi pekerjaan itu juga seru banget karena kita selalu mengedepankan cerita gitu di depan. Jadi kalau kadang-kadang teman-teman yang suka dengar kita lagi diskusi skrip atau cerita, apalagi lagi di pengembangan development room, itu kadang-kadang kalau yang baru kenal kayak ini berantem apa diskusi ya. Kita harus kadang-kadang untuk teman-teman yang baru join, kita harus sedikit meluruskan bahwa guys, ini kita lagi diskusi, nggak apa-apa yang namanya di development room itu kita memang saatnya kita throwing ideas, menemukan cerita yang paling baik, dan juga kita harus punya mentality di situ bahwa bisa jadi ide kita bukan yang terbaik dan kita harus memilih ide orang itu. Tapi
sangat nuansnya sangat menarik. Dan Fajar, aku bersyukur karena mempunyai partner kreatif dan partner hidup seperti Fajar yang bisa sama-sama membedakan, memberikan ruang bagaimana peran saya di rumah sebagai istri dan ibu, dan bagaimana saya di kantor sebagai produser dan partner kerjanya dia. Aku rasa menjadi ibu, menjadi istri, dan juga menjadi seorang pekerja itu tidak bisa dipisah-pisahkan atau dikotak-kotakan ya, karena itu ya that's who I am gitu. Aku seorang ibu, aku seorang pekerja, dan aku juga seorang istri. Yang bisa aku lakukan adalah biasanya I'm setting up my priorities gitu, kayak anak, keluarga adalah nomor satu. Jadi aku sebisa mungkin walaupun aku sedang bekerja dan lain sebagainya, kalau misalkan anakku nelpon gitu, aku pasti akan angkat dan aku akan permisi sama siapapun orang yang sedang mungkin ada di depanku, mungkin kita meeting atau dan lain sebagainya. Itu aku pasti akan memprioritaskan tentang anak gitu. Dan aku juga sangat bersyukur karena anakku juga sudah mulai remaja ya, dewasa muda, dan dia sangat memberikan ruang untuk aku dan Fajar untuk selalu berkarya gitu. Jadi ya aku rasa support system seperti itu adalah salah satu hal yang sangat privilege yang aku dapatkan, karena keluargaku baik anak maupun suami memberikan aku ruang untuk berkembang, baik dari sisi profesional maupun dari sisi personal. Kalau aku punya prinsip, aku selalu menempatkan diriku sebagai newcomer gitu, mau dimanapun itu gitu. Jadi dan mempunyai mindset seperti itu membuatku menjadi tidak punya ekspektasi tinggi akan bagaimana orang misalkan menganggap gua di dunia film atau apa, karena I always put myself a newcomer. Jadi di situ aku merasa aku punya privilege untuk bisa mendengar orang-orang yang lebih dulu ada di industri ini gitu. Jadi tantangannya mungkin ya, tantangannya apa ya? Kalau aku mungkin karena tidak terlalu ngoyo, dan ya itu menurutku karena aku punya mindset bahwa aku di sini anak baru, aku di sini belajar. Jadi kayak tidak punya ekspektasi gue harus gitu. Kalau aku lebih gitu. Mungkin salah satu aku juga semakin semangat untuk menjadi produser di industri ini karena aku merasa masih kurang gitu jumlah produser perempuan yang ada di Indonesia, karena ini kan memang industrinya laki-laki gitu ya. Ya aku sangat ingin bahwa sebuah perusahaan film yang dipimpin oleh perempuan bisa sama luas atau berjayanya dengan perusahaan-perusahaan film lain yang dipimpin oleh para bapak-bapak sih. Saranku kalau untuk teman-teman yang baru mau mulai karir adalah menyimak sih, karena menurut aku dunia film ini yes tentang teori, tapi juga tentang banyak sekali tentang manusia sih. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan untuk masuk ke industrinya dan lain sebagainya, itu belajarlah sebanyak-banyaknya, simak sebanyak-banyaknya, kenalan dengan banyak orang. Kalau bisa kenalan dengan banyak orang, tentunya kamu akan mendapatkan hal pembelajaran banyak juga. Dipilih mana yang cocok, yang pas untuk kamu, dan ya udah, tiap ada kesempatan lakukan yang terbaik.
Dan kalau aku tipe orang yang percaya proses, jadi dan apa ya, sabarlah dengan proses itu gitu. Jadi jangan cepat ingin merasa meraih dan lain sebagainya, just apa ya, enjoy the process of growing.